Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Herlina Rositasari dari Fakultas Syariah jurusan Hukum Ekonomi Syariah. Di sini saya akan menyampaikan sedikit materi yang telah disampaikan pada saat acara PBAK pada tanggal 31 Agustus 2021 sampai tanggal 1 September 2021. Pertama, di sini saya akan menyampaikan kembali materi yang disampaikan oleh Wakil Rektor 1 UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, yaitu bidang akademik. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang terdiri dari 7 fakultas. Ada Fakultas Psikologi, Humaniora, Syariah, Ekonomi, Saintek, dan fakultas yang tertua yaitu Fakultas Tarbiyah. Kini, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang sedang berada di tahap pengakuan internasional dan reputasi internasional. Oleh karena itu, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang sedang memperbanyak event internasional, mahasiswa abroad, program studi internasional, dan lain-lain. Upaya internasionalisasi dilakukan dengan mendorong para dosen dan mahasiswa untuk membuat jurnal internasional. Mahasiswa diwajibkan untuk research dan mempublish jurnal nasional atau internasional sebagai tugas akhir untuk menaikkan predikat kampus. UIN Malang memadukan pengetahuan umum dan agama untuk membentuk karakter melalui Ma'had Al-Jami'ah selama 1 tahun. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang juga memiliki beberapa fasilitas yang menaungi mahasiswanya seperti lembaga bahasa, di mana ada bahasa Inggris, bahasa Arab, dan bahasa Mandarin. Rumah moderasi agama beragama yang membentuk pemuda moderat, cinta bangsa, dan peduli Indonesia tangguh. Dan juga perpustakaan yang menyediakan jurnal-jurnal dan karya ilmiah. Perkuliahan berlangsung selama 8 semester dengan 160 sampai 150 SKS dengan penelitian sebagai pengabdian masyarakat dengan mata kuliah profesi dengan KKN, yudisium, hingga akhirnya wisuda. Mata kuliah di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang ini dijadikan sebagai pengembangan kepribadian yang merupakan ciri khas UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Mata perkuliahan terdiri dari mata kuliah dasar, agama, bahasa, dan filsafat dengan mata kuliah fakultas yang membedakan antar fakultas satu dengan fakultas yang lain. Dan matkul program studi yang membedakan antar prodi. Pada tahun 2021, pembelajaran dilakukan secara daring melalui platform Zoom, Google Meet, e-learning, dan lain-lain. Kemudian, untuk sistem siakat mahasiswa baru semester 1 dipaketkan, sedangkan semester 2 sampai seterusnya diambil secara mandiri, dengan berkonsultasi dengan DPA atau dosen penasihat akademik. Perkuliahan dimulai pada tanggal 6 September sampai Desember 2021 dengan melalui UTS dan UAS sebagai penentuan akhirnya. Setelah UAS, mahasiswa akan mendapat KHS atau kartu hasil studi, di mana di sana tertera IPK. IPK berpengaruh terhadap SKS. Semakin kecil IPK yang kita dapatkan, semakin sedikit pula SKS yang bisa kita ambil. Semakin besar, maka semakin banyak pula alias bisa cepat lulus. Mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang diharapkan aktif dan dapat menjadi manusia yang bermanfaat. Materi yang kedua yang disampaikan oleh Bapak Dr. Haji Ahmad Fatah Yasin MAG. Materinya mengenai wawasan kemahasiswaan. Yang pertama, kita adalah the best human material.
Mahasiswa baru harus mengupayakan diri secara mental dan spiritual dalam mengikuti perkuliahan di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Orang yang memiliki mental spiritual memiliki 3 indikator, yaitu yang pertama, berpikir ilmiah. Mahasiswa harus melandasi pikiran dengan pengetahuan umum dan agama. Yang kedua, berperilaku islami dengan cara tampil dengan style khas UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, yakni berpakaian islami dan tidak berambut gondrong, serta berbicara sopan dan sebagainya. 3. Menjadi mahasiswa yang kreatif dan terampil dalam bermasyarakat. UKM adalah wadah untuk memenuhi bakat mahasiswa. Jika akan lulus, mahasiswa dituntut untuk mengumpulkan SKKM atau Satuan Kredit Kegiatan Mahasiswa yang akan dituangkan di SKPII, yaitu Surat Keterangan Pendamping Ijazah. Hal ini didapat dari kegiatan non-akademik dengan skor minimal 250 poin. Janganlah menjadi mahasiswa yang sekedar kuliah lalu pulang, namun jadilah mahasiswa yang juga aktif dalam berorganisasi. Kampus menyediakan beasiswa berupa prestasi akademik maupun prestasi non-akademik. Jika ingin menyampaikan aspirasi mahasiswa, bisa disampaikan melalui SEMA, DEMA, HMPS, atau HMJ. UIN Maulana Malik Ibrahim juga memiliki akselerasi, jadi saat semester 7 diperbolehkan mengambil S2, namun dengan syarat dan seleksi yang cukup ketat. Lulusan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang tidak hanya sekedar menjadi ustadz atau ahli agama, tetapi juga bisa menjadi yang lainnya. Kita harus bangga Lalu selanjutnya di sini saya akan menyampaikan sedikit materi dari Dewan Eksekutif Mahasiswa di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, atau biasa disingkat DEMA. DEMA merupakan organisasi intrakampus yang merupakan lembaga eksekutif mahasiswa di level universitas. Fungsi DEMA yaitu sebagai pelaksana program organisasi kemahasiswaan. Yang kedua, sebagai lembaga yang mengkoordinasikan, menginstruksikan pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan di tingkat universitas. Tugas DEMA yaitu melaksanakan program kerja organisasi yang sudah disepakati oleh Senat Mahasiswa atau SEMA Universitas. Yang kedua, mengkomunikasikan dan menginformasikan kegiatan kemahasiswaan di tingkat universitas. Yang ketiga, melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan kemahasiswaan. Di sini, selanjutnya saya akan menyampaikan materi tentang Dewan Eksekutif Mahasiswa yang dibawakan oleh Ketua DEMA Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, yaitu Kak Farhan Adib Rosadi dari jurusan Farmasi, dan dengan wakilnya yaitu Kak Ahmad Fawaid dari jurusan Psikologi. DEMA merupakan organisasi intrakampus yang merupakan lembaga eksekutif mahasiswa di level universitas. Fungsi DEMA yaitu sebagai pelaksana program organisasi kemahasiswaan. Fungsi DEMA yang kedua yaitu sebagai lembaga yang mengkoordinasikan dan menginstruksikan pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan di tingkat universitas. Tugas DEMA yaitu melaksanakan program kerja organisasi yang sudah disepakati oleh Senat Mahasiswa atau SEMA Universitas. Yang kedua, mengkomunikasikan dan menginformasikan kegiatan kemahasiswaan di tingkat universitas. Tugas yang ketiga yaitu melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan kemahasiswaan. Selanjutnya, materi tentang Senat Mahasiswa atau SEMA yang dibawakan oleh Ketua Umum SEMA UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yaitu Kak Muhammad Adib Fanani. SEMA merupakan organisasi mahasiswa UIN Malang yang berperan sebagai lembaga legislatif yang mengkoordinasikan DEMA, UKM, dan HMJ. Fungsi SEMA yaitu
Yang pertama, advokasi, legislasi, pengawasan, dan penganggaran. Fungsi yang kedua yaitu membantu mahasiswa dalam segala masalah untuk disampaikan kepada pihak terkait. Tugas SEMA yaitu mengawasi dan mengontrol DEMA universitas, memberikan persetujuan setiap kegiatan yang akan dilaksanakan oleh DEMA universitas. Yang ketiga, memberikan pengesahan setiap laporan pertanggungjawaban setelah selesai agenda tersebut. Yang keempat, memfasilitasi aspirasi mahasiswa UIN Malang dan menyalurkan kepada pihak-pihak yang bersangkutan. Selanjutnya, mengawasi setiap kebijakan dan keputusan yang diambil oleh DEMA Universitas. Selanjutnya, merancang dan menetapkan peraturan organisasi di UIN Malang. Selanjutnya, mengesahkan peraturan DEMA Universitas, menjadi mitra kerja DEMA Universitas dalam kegiatan kebijakan organisasi kemahasiswaan. Wewenang Senat Mahasiswa yaitu membentuk undang-undang yang dibahas dengan Presiden Mahasiswa untuk mendapatkan persetujuan bersama. Menampung dan mempertimbangkan segala aspirasi mahasiswa, memberikan mandat untuk pelaksanaan pemilwa. Selanjutnya, mengawasi pelaksanaan hasil-hasil sidang SEMA Universitas, mengawasi pelaksanaan program kerja dan kebijaksanaan DEMA Universitas. Selanjutnya, turut andil dalam mengkaji permasalahan yang timbul di dalam negara dan di tingkat universitas. Lalu, menerima dan membahas usulan yang berkaitan dengan bidang tertentu dan mengikut sertakan dalam pembahasan. Selanjutnya, saya akan menyampaikan sedikit materi yang disampaikan oleh Bapak Muhammad Hasanuddin Wahid, MHum, atau juga sebagai anggota DPR RI, dengan judul Kebangkitan Bangsa Menuju Indonesia Tangguh. Sampai saat ini, tidak ada yang bisa menemukan obat COVID-19. Kunci menanggulangi COVID-19 adalah vaksinasi agar mencapai herd immunity atau kekebalan skala besar, dan kunci yang kedua adalah disiplin protokol kesehatan. Karena orang Indonesia kurang disiplin protokol kesehatan. Tingkat pemahaman COVID di Indonesia itu rendah. Memakai masker saja susah, apalagi ingin sembuh dari COVID. Pertumbuhan ekonomi karena COVID semua turun. Semua negara turun, tapi kita sudah mengalami kenaikan dari year of year. Kita naik sekitar 7% melemahnya daya pembeli karena efek PPKM, yang membuat masyarakat malas untuk membeli. Lalu terjadi inflasi tipis, dan juga banyak yang kehilangan pekerjaan akibat pandemi COVID-19. Tercatat lebih dari 50.000 buruh di PHK sejak awal 2021. Tingkat pengangguran akan lebih banyak di bulan Agustus 2021. Jika dampak di sektor pendidikan, banyaknya yang putus sekolah dikarenakan anak harus bekerja karena krisis ekonomi akibat pandemi COVID-19. Dan juga karena persepsi orang tua, mereka lalu kebijakan sektor pendidikan di pandemi ini adalah memberikan bantuan kuota dan internet, bantuan subsidi, BLT, dan lain-lain. Bantuan lanjutan untuk bulan September, Oktober, November sebanyak 2,3 triliun. Agar kita bisa tetap muka, kita harus melakukan kolaborasi hexahelix agar terselesainya wabah ini. Model kolaborasi ini tidak hanya model di pandemi, akan tetapi menjadi model kolaborasi masa depan yang mampu menaikkan kelas sektor ekonomi pendidikan dan sektor lembaga di Indonesia. Sekarang kita berada di era digital 4.0 dan akan menuju era 5.0, yaitu seperti memakai hologram. Kata pepatah, siapa yang ingin memajukan dunia, dia harus pandai IT.
Barang siapa yang tidak bisa menjadi mahir dalam IT, maka akan menjadi budak dunia. 3 kekuatan pengubah dunia adalah kemajuan teknologi, agama, dan pasar. Peran dan peluang UIN Maulana Malik Ibrahim yaitu sebagai arus utama pengembangan teknologi digital. Yang kedua, link and match dengan sektor industri. Yang ketiga, menjadi kekuatan sosio-teknopreneur dan epicentrum ajaran agama inklusif. Cara bekerja pada masa depan adalah munculnya jenis pekerjaan baru akibat digitalisasi dan otomatisasi. Cara menjadi generasi unggul yaitu dengan keagungan moral dan spiritual, gandrung ilmu pengetahuan, memiliki digital quotient, dan memiliki kepedulian sosial. Barang siapa yang mau menguasai dunia, yang selanjutnya yaitu tentang moderasi beragama dalam bingkai NKRI. Apa itu moderasi dalam Islam? Definisi moderasi adalah secara etimologi wasatiyah berarti jalan tengah atau middle path. Posisi di tengah dan berkeadilan. Secara terminologis yaitu pemahaman praktek keagamaan yang menjunjung tinggi kesetaraan keberagaman. Toleransi dengan berpijak pada prinsip tawazun antara resiko atau logika, teks serta konteks. Dasar teologis yaitu dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 143 dan beberapa hadis sahih dalam Bukhari dan Muslim. Kenapa moderasi penting di Indonesia? Karena karakter Islam sebagai agama rahmatan lil alamin yang menjunjung tinggi keadaban Islam dan harmoni inter dan antar pemeluk agama. Historitas Islam di Indonesia. Karakter masyarakat Indonesia yang lekat dengan kesantunan dan harmoni. Ideologi bangsa Pancasila dan moto Bhinneka Tunggal Ika. Isu-isu politik yang terkait dengan Timur Tengah dan politik global baik secara langsung atau tidak dapat mempengaruhi pemahaman dan sikap keberagaman masyarakat Indonesia serta mengganggu agenda moderasi Islam seperti konflik Palestina versus Israel, aliansi politik Arab-Amerika, oil, politik nepotisme, dan hiprorasi. Peran mahasiswa UIN Malang. Mahasiswa harus memerankan diri sebagai agent of change dalam menguatkan dan mendesiminasi agenda moderasi. Mahasiswa harus mengedepankan kepentingan kebangsaan dan keagamaan yang sesuai dengan prinsip moderasi. Mahasiswa UIN harus cerdas akademik, religius, dan berkebinekaan. Sekian dari yang telah saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.